Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Sri Kandi di Proud Podcast. Episode kali ini menarik teman-teman, karena kita kedatangan mahasiswa yang luar biasa yang bernama Dek Rina yang berasal dari program studi fisika Fakultas MIPA Universitas Syah Kuala angkatan 2022. Nah, Dek Rina ini sendiri merupakan peraih medali emas di WYIE dengan inovasi alat pendeteksi kualitas minyak nilam. Luar biasa kan teman-teman? Langsung saja kita akan menyapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Dek Rina. Waalaikumsalam. Oke Dek Rina, mungkin boleh diperkenalkan kembali Dek Rina biar penonton tahu nih siapa narasumber kita hari ini. Terima kasih Kandi. Perkenalkan, nama saya Dek Rina. Saya merupakan mahasiswi dari Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syah Kuala. Nah, saat ini mungkin sedang mengembangkan inovasi yang dapat membantu masyarakat untuk mengenal apakah produk itu asli atau palsu gitu, khususnya pada minyak nilam. Wow, inovasinya keren ya. Berhubung juga kalau kita lihat Provinsi Aceh ini kaya akan sumber daya alam minyak nilam. Dan inovasi yang mungkin Dek Rina tadi insya Allah sedang disempurnakan ya menjadi inovasi memang bisa layak untuk diedarkan kepada masyarakat, itu keren banget jujur. Ya, alhamdulillah. Aku pertama kali dengar ini kayak wow, ini inovasi yang sebenarnya sederhana tapi nggak semua orang bisa punya ide kreatif seperti itu. Luar biasa kan teman-teman semuanya. Dan langsung saja Dek Rina, teman-teman juga penasaran, boleh nih dijelaskan kepada kami sebenarnya apa sih WYIE itu sendiri? WYIE itu merupakan kompetisi ya, di mana ada beberapa negara, mungkin sekitar 18 negara bertanding membawa inovasi-inovasinya, yang mana biasanya di situ kita dilihat inovasi keunikannya, kemudian penjualannya ke depannya, komersialnya, dan yang pastinya sebaiknya sudah memiliki hak paten atau sudah dijurnalkan sehingga bisa diakui bahwa inovasi itu baik untuk dimanfaatkan, khususnya misalnya dalam hal industri 4.0 ya atau SDGs, mungkin seperti itu. Oke, dan ya bagaimana nih awal mulanya Dek Rina tahu ada kompetisi seperti ini? Boleh diceritakan kembali? Awalnya ya kita ya sebagai Gen Z mungkin scroll sosmed ya. Nah, dan di masa pengembangan alat DCO ini, wah sepertinya bisa menjadi tantangan nih untuk alat ini kita bawa atau kita perkenalkan di jenjang internasional, dan sekaligus untuk melihat bagaimana feedback dari dewan juri, apakah alat ini bisa untuk diberlanjutkan ke masa depannya kompetisinya atau bagaimana. Seperti itu. Oke, keren ya. Emang ternyata Gen Z sekeren itu teman-teman. Contohnya Dek Rina, ada aja hal yang dipikirin dan akhirnya jadi satu inovasi. Jadi apapun yang kita pikirin itu sebenarnya ketika memang positif, kenapa enggak untuk coba dibuat ataupun coba ditekuni. Contohnya kayak Dek Rina, keren banget kan teman-teman. Oke Dek Rina, yang namanya sebuah kompetisi pastinya ada syarat dan tantangan ya. Dan kalau boleh tahu apa aja nih syarat dan juga tahapan yang Dek Rina lalui nih sampai akhirnya menjadi peraih medali emas di event ini. Boleh diceritakan? Terima kasih Kandi. Mungkin cukup banyak ya tantangannya. Mulai pertama pastinya sudah ada rasa kekhawatiran pada diri, apakah layak ya. Terus pertama mungkin kita khawatir apakah produk ini layak untuk dibawa ke internasional, dan mungkin kita juga sebagai mahasiswa masih cemas nih apakah sudah komplit atau sesuai dengan standar industri atau bagaimana. Lalu tidak langsung setibanya ke Malaysia untuk dibawa ke kompetisi, sebelumnya tepat di bulan yang sama saya melakukan riset terlebih dahulu nih di International Islamic University Malaysia untuk mengintegrasikan dan diskusikan dengan supervisor di sana. Oke, jadi tidak semudah yang dibayangkan ya Dek Rina. Ada proses dan benar-benar tahapan yang gak semua orang bisa mungkin dan sabar ya. Dan Dek Rina ternyata alhamdulillah sabar dan sampai pada titik akhir ya. Dan sekarang lagi proses penyempurnaannya atau seperti apa alatnya? Iya benar, Sri. Di sini alatnya kita dalam proses penyempurnaan, di mana sebenarnya awal dari alat itu sendiri
Di tahun 2023 saat final project di UGM itu belum ada kepikiran tuh untuk membuat satu alat inovasi tersebut. Oke. Lalu setelah dikaji bersama luar biasa ya supervisor yang benar-benar saat ini mensupport, dan dari dahulu kalau ada kompetisi itu ada Ibu Dr. Malahayati dari Prodi Fisika. Oke. Nah, saat ini kami tengah mengembangkan alat ini bersama Ibu Dr. Malahayati dan juga dengan Bapak Dr. M. Syukri Surbakti untuk mengembangkan bagaimana alat ini bisa dikomersialkan ke depannya. Wow, Masya Allah, keren ya, inovasi yang juga pastinya bisa bernilai cuan ke depannya. Bener. Dan ya, ini mungkin pertanyaan yang Sri Kandi pribadi juga penasaran ya. Menurut Dek Rina sendiri kemarin seberapa kompetitif sih persaingan di WYIE kemarin? Boleh diceritakan? Menurut saya benar-benar ya 90% mencemaskan diri untuk bagaimana ya Allah, apakah bisa nggak ya alat kita ini, karena kan kita dari membawa nama universitas juga kan, Bener-bener. pasti ada cemas bagaimana kalau tidak mendapatkan hasil apapun seperti itu. Bener-bener. Tapi dengan kita sudah mengupayakan seoptimal mungkin, juga melihat banyaknya persaingan yang lumayan ketat ya, dari ada Arab Saudi, ada negeri dari belahan Cina dan juga bagian Korea. Nah, mereka juga ikut bertanding di tempat tersebut. Waduh, jadi teman-teman nih keren banget ya, bukan hanya bertanding melawan satu negara, tapi ada negara-negara yang memang terkenal duluan inovasi-inovasinya itu lebih keren malahan dari negara kita sendiri. Tapi Dek Rina mematahkan stigma itu dan akhirnya bisa meraih medali emas di event itu, luar biasa. Lagi-lagi luar biasa, jujur aku pribadi kagum ya teman-teman, karena benar-benar untuk menghasilkan ide menjadi suatu produk itu nggak main-main. Harus ada kekuatan dan juga keyakinan ya, luar biasa. Kita lanjut Dek Rina, dan ya dengan akhir yang menyenangkan tadi mendapatkan juara, bagaimana sih sebenarnya proses persiapan Dek Rina sebelum berangkat ke kompetisi WYIE ini sendiri? Untuk prosesnya mungkin kita juga ada persiapan ya dari departemen sendiri untuk menguruskan administrasinya juga. Kita juga senantiasa bimbingan ya dengan tadi Dr. Malahayati, Dr. Syukri Surbakti untuk teknisis alatnya dan sebagainya. Juga didukung oleh Dr. Zulkarnain ya tentunya, untuk bagaimana sih kita nih mendapatkan support atau menjadi menarik di kalangan juri itu harusnya seperti apa, juga diberi insight oleh para dosen juga. Direktur kita ya Bapak Farid Maulana juga merekomendasikan untuk diberikan patennya, karena kalau misalnya kita hanya inovasi saja tidak dipatenkan, bisa saja nanti diambil hak miliknya. Benar-benar. Nah, jadi banyak proses yang kita lalui juga saat ini. Insya Allah kita dalam submit ke jurnal Q2 di IIUM, dan semoga perjalanan demi perjalanan alat ini bisa memberi manfaat ke banyak khalayak ramai. Amin ya, semoga bisa memberikan manfaat pastinya, insya Allah pasti. Dan ya kalau boleh tahu Dek Rina dalam tahapan-tahapan persiapan itu tantangan apa nih yang membekas gitu di memori Dek Rina yang kayak ya Allah seperti ini ya ternyata, ada nggak? Boleh nih diceritain ke teman-teman tantangannya? Untuk tantangannya sendiri mungkin sebenarnya alat ini tidak hanya pure fisik, tidak hanya fisika saja di alat ini. Kita ada lintas seperti ada IoT-nya dari informatika, dan ada analis untuk minyak nilamnya dari kimia. Jadi ada multidisiplin dari alat ini. Sedangkan saya bidangnya saat ini hanya di fisika. Jadi mungkin tantangannya ke depan kita akan berkolaborasi dengan antar prodi untuk mengembangkan alat ini agar lebih kaya akan inovasinya. Oke, dan ya diperlukan kolaborasi ya teman-teman, karena disitulah nanti berbagai disiplin ilmu digunakan untuk menyempurnakan agar lebih baik lagi hasilnya. Oke Dek Rina, dan ya dengan perjalanan cerita yang udah Dek Rina sampaikan tadi, aku udah dengar, teman-teman juga udah dengar, bagaimana ini sebenarnya cara Dek Rina membagi waktu nih antara kuliah, riset dan juga persiapan lomba, boleh diceritakan? Dari saya pribadi mungkin kita cukup enjoy aja ya, sambil mungkin ya seperti sekali dikatakan tadi ya Allah gitu ya. Nah, tapi kita juga mungkin sebagai muslim ya, mungkin kita juga sudah
dari pertama awal, dari awal waktu kita adalah ketika kita mendapati waktu subuh. Nah, seperti itu mungkin kita, setelah itu tidak tidur, tapi kita memikirkan atau semalaman sebelumnya kita harus mengatur jadwal schedule kita apa saja yang harus kita siapkan agar, hari-hari kita tidak terlewatkan dengan waktu yang kosong, mungkin seperti itu. Aduh, keren banget ya Dek Rina, dan aku setuju dengan apa yang Dek Rina sampaikan. Kita tuh benar-benar harus buat skala prioritas teman-teman. Apa yang harus didahulukan dan bagaimana cara kita untuk mengerjakan agar setiap waktu itu tidak terbuang sia-sia. Karena kan dalam Islam waktu yang terbuang sia-sia itu adalah manusia yang rugi. Jadi dengar teman-teman, selagi muda memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan ya ini kita lanjut lagi pertanyaannya. Dalam proses Dek Rina mulai dari mendaftar, membuat alat, konsultasi dan lain sebagainya, dan juga pada saat berangkat ke sana, siapa sih sebenarnya sosok yang sangat menginspirasi Dek Rina dan juga sangat berperan penting gitu dalam proses perlombaan ini sendiri? Mungkin keluarga atau seseorang atau gimana Dek Rina? Mungkin yang paling menginspirasi saya dalam mungkin tidak hanya dari lomba ini dan dalam kehidupan saya adalah sosok ibu tentunya ya. Oke, Masya Mungkin, Allah. kalau, mungkin sulit ya saya menjelaskan, sosok itu memang, merupakan seperti malaikat tak bersayap ya, walaupun saat ini, saya pernah mengingat ya kata-katanya, ibu kalau atau saya panggil ya, mama ya, nah katanya itu, mama selalu mendoakan kalian ya gitu ya, walaupun saat ini jasadnya itu udah nggak di kita lagi, tapi, kita juga, mengirimkan doa-doa ke mama sehingga doa yang dahulu atau yang kita butuhkan ke depan itu akan terus mengalir tentunya. Jadi, kita harus selalu mengingat pengorbanan yang tentunya mungkin tidak kita rasakan saat ini, tapi hal yang saat ini kita rasakan adalah buah dari yang telah dilalui sebelumnya. Proses-proses yang banyak dikorbankan oleh orang-orang seperti orang tua kita. Benar. Jadi ya berat ya sebenarnya kalau ngomongin perihal orang tua, tapi jujur mereka itu benar-benar menjadi peran penting ya di kehidupan kita. Karena kadang banyak masalah pas ngobrol itu memang langsung setenang itu ya dengan orang tua. Jadi luar biasa ya berkahnya. Dan ya teman-teman, apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, selain kita mengadu kepada Allah SWT, juga jangan pernah melupakan peran orang tua. Karena mereka paling tahu gimana sih anaknya. Oke Dek Rina, kita lanjut lagi balik ke alat tadi. Oke, nah Dek Rina boleh nggak jelaskan ke Sri Kandi, ke teman-teman juga, gimana sih secara singkat aja nih alat ini bekerja atau berproses seperti apa gitu untuk mendeteksi kualitas dari minyak nilam ini saat bekerja? Baik Serkandi, mungkin alat ini cukup simpel ya, karena kita membuat alat ini desainnya agar sekiranya masyarakat atau orang awam pun mudah menggunakannya. Jadi sebenarnya alat ini untuk kita semua, kita boleh mengecek di websitenya. Saat ini memang masih belum publik, tapi kita akan mengusahakan kedepannya dalam under FMIPA untuk mengecek website yang mana ada details dari alat ini. Misalnya nih, ada the new innovation density meter, di mana prinsipan kerjanya atau perjalanan-perjalanan alat ini telah ada di website ini. Di mana misalnya nih, pada bulan Juli Oktober 2024 kita mulai mengembangkan di Departemen Fisika, lalu beranjak lagi melihat analisis dari spektroskopinya di Universitas Sains Malaysia dan lanjut untuk mengintegrasi IoT-nya di International Islamic University Malaysia. Nah, jadi alat ini sebenarnya kerjanya hanya meletakkan saja nih atau menuangkan cairan minyak nilam dan otomatis terbaca secara IoT di perangkatnya. Jadi kita nggak payah nih, nggak harus menunggu hingga berapa waktu untuk mendapatkan hasilnya. Jadi hasilnya akan ke-record otomatis di sistem. Wow, keren ya teman-teman. Karena jujur aku aja yang nggak ngerti mengenai hal tersebut, ketika mendengar penjelasan dari Rina mudah dipahami ya. Dan ya pastinya
kita manusia ini nggak sabaran ketika hadir inovasi seperti itu sangat memudahkan untuk langsung tahu kualitasnya seperti apa dan di publik juga nanti lebih mudah ya Dek Rina. Dan ya yang namanya pengembangan suatu inovasi boleh nggak Dek Rina ceritakan kemarin itu ada nggak kendala teknis yang paling susah gitu untuk dipecahkan dalam pengembangan inovasi ini sendiri? Untuk kendala teknisnya mungkin saat ini, inovasi ini harus kita mungkin, untuk sebelumnya dan saat ini juga kita harus menambahkan beberapa sensor yang Mhm, mana sensor itu, tidak hanya melihat densitasnya saja seperti namanya densitimeter. Jadi mhm. ada beberapa sensor yang akan menjadi the future of development daripada alat ini untuk bisa mendeteksi nih daripada, analisisnya apakah minyak nilam ini asli Mhm, 100% mhm. atau ada campuran yang lain, yang campuran itu detailsnya seperti apa sih? Nah, itu menjadi future of development daripada alat ini. Oke, jadi seperti itu ya Dek Rina ya, luar biasa. Dan ya kalau boleh tahu apakah Dek Rina udah pernah coba uji di lapangan nggak mengenai alat deteksi kualitas minyak ini sendiri, minyak nilam ini? Untuk uji di lapangan kita belum melakukannya, Mhm, namun biasanya kita juga bermitra atau langsung mengoneksikan dengan, uji manual yaitu mhm, dengan piknometer. Tapi mhm, kalau masyarakat kita atau orang awam ya, kita memberikan piknometer, itu mhm, akan sulit mengukur bagaimana, massanya. Mungkin massa kita hanya letakkan, di timbangan, namun bagaimana secara analisisnya, apakah mhm. itu termasuk, asli atau tidak. Nah, jadi kita hadirkanlah inovasi ini secara otomatis membaca deteksi hasilnya. Oke, keren banget, luar biasa Dek Rina. Ya, Secara otomatis alhamdulillah. bisa membaca dari hasil kualitas minyak nilam yang udah dites tadi. Iya, betul. Oke, dan ya kita lanjut ke event WYIE. Aku penasaran nih Dek Rina, boleh nggak ceritain bagaimana pengalaman Dek Rina selama mengikuti event itu di Malaysia betul? Iya, Ya, benar boleh sekali. diceritakan nih. Untuk pengalamannya, sebenarnya saya juga alhamdulillah mendapat bantuan dari teman-teman nih, teman-teman selama saya research attachment di IIUM. Mhm, Ada, mungkin sebut saja ada brother Nick ya, kita mungkin kalau di IIUM itu kita panggilnya brother atau sister yang untuk mhm, lebih tua di atas kita ya. Nah, mereka membantu seperti membawa televisi, juga membawa mhm, perangkat-perangkat, yang kita butuhkan mungkin seperti standing banner dan mhm, mungkin, selama kompetisi, juga, mungkin kan ada jadwal istirahatnya ya. Nah, mereka juga kadang membantu untuk mengisi waktu itu. Nah, mhm, untuk dalam keadaan kompetisi sendiri, di sana mungkin kita juga harus menyesuaikan kadang kala jurinya itu ada yang British, mmm, jadi, pronunciation-nya itu mungkin kadang kala masih sedikit sukar ditangkap gitu ya. mhm. Namun kita juga mengupayakan nih untuk selalu praktis dan praktis. Waduh, jadi selain kita juga belajar ataupun mengenai pengembangan alat tadi, bahasa juga harus dipelajari dengan baik karena ketika berkomunikasi agar lebih mudah ya teman-teman. Iya. Betul, keren. Dan ya Dek Rina gimana perasaannya ketika Dek Rina akhirnya tahu aku dapet juara dan meraih medali emas gitu di event WYIE? Alhamdulillah juga mungkin awalnya ya mungkin kita juga menjadi suatu hal yang dikhawatirkan ya waktu malam hari pengumumannya itu, Mhm, karena cemas apakah, sebenarnya kita insyaallah ada percaya diri untuk, mhm, alat itu mendapat medali emas, namun mhm, juga mungkin ini sebagai awal mhm. untuk menjadi tantangan kepada alat ini dalam pembaruan-pembaruan untuk mendapat, insyaallah mendapat medali-medali di event berikutnya. Oke, jadi sudah ada prediksi ya? Iya, kemarin kita alhamdulillah juga mendapat tawaran ya dari Mhm, Pertamina untuk mereka menyurati kita di email untuk mhm. mengikuti kompetisi mereka dan bahkan Oke. insyaallah di bulan Juli nanti kita juga mengikuti insyaallah International Race Olympiad Project di Bandung. Wow, harus semangat selalu ya, Iya, karena insyaallah. Indonesia butuh remaja dan juga generasi muda kayak Dek Rina, bukan hanya bisa berbicara, tapi juga bisa berinovasi dan menciptakan inovasi keren. Dan menurut Dek Rina sendiri kemarin pas momen WYIE ada nggak bagian-bagian yang Dek Rina rasa ini hal yang luar biasa dan memorable gitu di Dek Rina ketika mengikuti event itu kemarin? Untuk yang memorable sendiri,
Mungkin saya juga seperti mendapat untuk koneksi tidak, tapi secara kenalan kita juga, mendapat teman-teman nih dari Qatar, dari Arab Mhm, Saudi. Nah mungkin relasi itu kedepannya menjadi suatu motivasi juga nih, semoga mhm, suatu saat bisa berkunjung ke mhm. negara-negara yang mungkin teknologinya, tinggi untuk kita kembangkan atau aplikasikan di Indonesia. Oke, benar. Pastinya ketika mengikuti suatu event, relasi itu menjadi bonus yang nggak semua orang bisa dapet. Karena beda event, beda relasi dan juga beda apa yang didapatkan, Benar betul. Dan sekali. sebagai Dek Rina yang sudah mengikuti event dengan berbagai teman-teman dari berbagai daerah, dan juga negara malahan internasional, ini jadi satu keuntungan yang berbeda ya, Iya. yang luar biasa juga. Dan ya Dek Rina, ini pertanyaan yang pastinya bukan hanya Kandi penasaran, teman-teman yang nonton juga penasaran, sebenarnya apa sih pengaruh dan dampak yang dihasilkan dari pencapaian Dek Rina sendiri? Baik itu bagi diri sendiri, lingkungan sekitar dan juga ada untuk Fakultas MIPA di Universitas Syahkuala. Terima kasih Kandi. Mungkin, pengaruhnya bagi diri saya sendiri semoga bisa menjadi awal untuk, bahagian tantangan kepada diri sendiri. Nah mungkin, saya tidak akan menganggap ini sebagai akhir, melainkan awal untuk saya memotivasi diri saya sendiri untuk bisa Hmm. berbenah diri untuk lebih baik, menciptakan alatnya, berkompetisi, atau menjadi pribadi yang, bisa senantiasa bermanfaat bagi banyak orang Masya tentunya. Allah. Kalau untuk Universitas Syahkuala sendiri gimana nih? Apa nih kira-kira? Mungkin untuk Universitas Syahkuala, mungkin semoga, saya bisa membagikan atau menginspirasikan kepada mahasiswi di bawah saya, adik letting ya, agar mereka juga bisa, termotivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih baik mungkin. Benar-benar dan pastinya ini jadi satu harapan ke depan ya untuk teman-teman bahwa mereka nggak patah semangat, bahwa mereka juga tahu ternyata ada loh yang namanya Alumninya alumni mereka. Dek Rina yang sudah mencoba awal dan itu menjadi batu loncatan untuk kembali memberikan inovasi-inovasi lebih keren lagi pastinya. Dan ya Dek Rina, aku juga pengen tahu menurut Dek Rina sendiri kemarin pada event WYIE itu apa sih yang membuat inovasi Dek Rina ini menjadi hal yang menarik dan akhirnya mendapat medali emas gitu? Oh, baik, terima kasih Sri Kandi. Mungkin, yang menjadi menarik bukan hanya pada WYIE sendiri, dan ini, inovasi ini menjadi suatu menarik bagi dunia karena saat ini kita ketahui bahwa minyak nilam itu merupakan komoditas unggulan, di mana dia Mhm, punya manfaat di berbagai, negara ya. mhm, Misalnya kita juga mencatat di website kita ada mhm, beberapa analisis, misalnya di Amerika dibutuhkan untuk bidang kesehatannya mhm, dan berbagai negara lain untuk aspek-aspek yang dibutuhkan daripada minyak nilam itu sendiri. mhm. Sedangkan minyak nilam itu limitasinya itu tidak banyak adanya di dunia. Nah, Oke, jadi banyak oknum-oknum yang membuat kecurangan akan itu. Nah, jadi ini mhm. merupakan inovasi pertama di dunia memperkenalkan bagaimana bisa mendeteksi keaslian minyak nilam melalui, densitasnya. Oke, Masya Allah ya, insya Allah akan berkah dan juga Amin, bermanfaat. Allahumma amin. Amin. Dan ya pastinya Dek Rina ada nggak rencana ke depannya untuk mengembangkan alat ini lebih banyak dan dipasarkan? Karena kan menurut apa yang Dek Rina sampaikan tadi, kami menyimpulkan ternyata sepenting itu untuk mereka-mereka yang tahu bahwa ternyata komoditi dari nilam ini sendiri akan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan alat ini akan membantu mereka. Bagaimana Dek Rina? Baik, mungkin, ya seperti yang telah kita Hmm. tahu ya, bahwasannya penting tadi untuk mengetahui kadar keasliannya. Jadi tidak cukup hanya di densitasnya saja, mungkin tadi kita akan menambahkan sensor-sensornya untuk Mhm, sebagai pengembangan berikut daripada alatnya dan mhm. sehingga alat ini bisa layak kita komersialkan. Oke, jadi banyak tahapan yang harus dipersiapkan dengan baik ya. Iya, Karena bukan hanya panas di awal, tapi kita harapkan inovasi ini akan panas sampai kapanpun dan juga bermanfaat. amin. Amin.
Dan Dek Rina, tidak terasa kita tinggal pertanyaan terakhir aja nih Dek Rina. Seru juga ya ternyata ngobrol ini ya, membahas inovasi dan juga bagaimana cara Dek Rina menyampaikan juga jujur luar biasa. Aku suka dengarnya dan juga aku paham walaupun aku mungkin gak linear ilmunya dengan inovasi-inovasi seperti ini. Karena sosum dan saintik itu kan bertentangan ya. Oke Dek Rina, ini pertanyaan terakhir. Dek Rina boleh sampaikan apa pesan motivasinya untuk teman-teman mahasiswa USK dan juga pendengar Proud Podcast pada hari ini, boleh silahkan. Baik, terima kasih. Mungkin maybe closing statement-nya ya. Bener. Nah, teruslah menjadi pribadi yang apapun itu kita meniatkannya untuk ibadah, termasuk kita membuat inovasi, yang mana inovasinya itu bisa menghasilkan dampak bukan hanya bagi diri sendiri, tapi bagi masyarakat luas. Dan pada akhirnya kita juga perlu menuliskan apa yang kita buat, sehingga ketika akhir hayat kita tidak hanya bisa kita rasakan manfaat itu untuk diri sendiri, tapi menjadi amal jariah untuk kita. Masya Allah, luar biasa, terima kasih Dek Rina. Jadi benar teman-teman, apapun yang kita lakukan semuanya itu berawal dari niat. Maka kuatkanlah niat itu menjadi niat kebaikan dan juga niat untuk memberi kebermanfaatan. Karena aksi yang nyata adalah aksi yang menjadi kebermanfaatan dan juga bisa memberikan keuntungan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk siapapun yang ada di sekitar kita. Saya Sri Kandi, sampai jumpa di Proud Podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.